Halo, nama saya Ali Akbar dengan NIM 12314162. Di sini saya akan menjelaskan tugas ASD saya, yaitu membuat program queue atau program antrian di mana kita memasukkan nilai sebagai berikut dengan ketentuan, yaitu jika nilai tersebut lebih dari sama dengan 50 atau kurang dari 70, maka dia akan menjalankan fungsi push, yaitu menambahkan nilai tersebut ke dalam antrian. Dan apabila nilai tersebut adalah kurang dari 50, maka dia akan menjalankan fungsi pop, yaitu menghilangkan atau menghapus nilai tersebut dalam antrian. Kemudian, jika nilai tersebut lebih dari sama dengan 70, maka nilai tersebut akan ditambahkan di antrian dengan menambahkan variabel NIM, yang dimana variabel NIM itu berisikan atau bernilai dua angka terakhir dari NIM apabila NIM tersebut adalah puluhan, dan 3 angka terakhir apabila NIM tersebut bernilai ratusan. Nah, ini adalah programnya. Di sini kita mendeklarasikan queue-nya, struct queue, yang dimana struct queue itu berisikan indata untuk menyimpan datanya ke dalam antrian nanti, dengan max-nya itu adalah 50. Habis itu ada front sama rear, ini untuk menandakan bagian depan dan bagian belakang dari sebuah antrian gitu. Kemudian di sini ada void init, ini untuk menginisialisasikan antrian kosong yang seperti yang dilihat ini adalah frontnya bernilai -1 dan rearnya bernilai -1. Kemudian di sini ada bool is empty, ini digunakan untuk mengecek apakah antrian tersebut kosong atau tidak gitu. Jadi jika antriannya kosong, maka dia akan mengembalikan nilai true, dan false jika kebalikannya. Kemudian di bawahnya ada bool is full, ini sama juga, tapi ini untuk mengecek apakah antrian tersebut sudah penuh gitu. Kemudian di sini ada void enq, ini subprogram yang digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam antrian gitu. Di sini kita mendeklarasikan in-nya gitu, yang 162 karena ratusan. Habis itu di sini ada percabangan, yang dimana jika nilai yang dimasukkan tersebut lebih dari 70, maka nilai tersebut akan ditambahkan dengan variabel NIM di atas ini. Kemudian di sini kita mengecek lagi apakah antrian tersebut penuh. Jika tidak, maka dia akan menambahkan antrian belakang akan bertambah menjadi 1, yang dimana antrian itu akan menjadi antrian baru. Kemudian antrian baru tersebut akan dinilai oleh data yang diisikan tadi gitu. Habis itu, jika antrian tersebut adalah kosong, empty gitu, maka antrian tersebut akan berubah menjadi antrian yang tidak kosong gitu. Ya, antrian depannya diubah menjadi 0 gitu, yang tadinya -1. Kemudian jika antrian tersebut adalah full gitu kan, full, maka dia akan menampilkan tulisan antrian penuh. Habis itu di bawahnya sini ada void the queue, subprogram the queue. Ini digunakan untuk menghapus nilai dalam sebuah antrian gitu, fungsi pop yang tadi. Di sini kita mengecek apakah antrian tersebut kosong, sama seperti yang di atas, tapi ini dia akan menampilkan antrian kosong kalau dia itu empty. Kemudian jika dia itu tidak kosong, maka dia akan memindahkan front, bagian depan dari sebuah antrian itu ke elemen selanjutnya gitu. Jadi elemen yang sebelumnya itu jadi nggak bisa dilihat gitu karena udah selesai. Ya. Habis itu di sini ada fungsi yang mengecek apabila jika antrian tersebut adalah satu elemen, maka elemen tersebut akan diubah menjadi elemen kosong gitu. Antrian kosong. Dengan cara front sama rear-nya kita ubah menjadi -1. Lalu di bawah sini ada void view. Ini digunakan untuk menampilkan isi dari antrian tersebut, isi datanya, yang dimulai dari front sampai antrian belakang gitu.
Kemudian jika antrian tersebut adalah empty, kosong, dia akan nampilkan tidak ada antrian untuk dilihat. Kemudian pada in main-nya, di sini kita menginisialisasikan antrian kosong dengan memanggil void init. Habis itu kita mendeklarasikan sebuah array nilai yang berisikan elemen ini, elemen sebagai berikut. Kemudian di bawahnya kita mendeklarasikan size-nya, size dari array di atas. Habis itu kita menggunakan loop for untuk memproses nilai dari array tersebut, yang dimana di dalamnya itu jika nilai yang diproses itu adalah lebih dari 50, maka dia akan menjalankan program enqueue, menambahkan data antrian. Dan jika nilai tersebut kurang dari 50, dia akan menjalankan fungsi the queue gitu, fungsi menghapus nilai. Habis itu setelah ini selesai, kita akan memanggil view gitu, view untuk menampilkan nilai yang telah diproses tadi. Hasilnya itu akan jadi seperti ini. Ya, ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah melihat. Dah.